Hey guys, kalian semua pasti tahu seorang legenda bernama Robin Hood. Kita tahunya Robin Hood itu adalah seorang pahlawan yang mencuri harta orang kaya lalu dibagikan ke rakyat miskin. Tapi tahukah kalian bagaimana kisah sejarah asal mula sang Robin Hood sebelum menjadi pahlawan rakyat Inggris? Dengan nama asli Robin Longstripe, dia dianggap oleh pemerintah sebagai buronan, pengkhianat, bahkan dituduh penjahat karena membela rakyat lemah. Pada tahun 1199, di bawah kepemimpinan Raja John, inilah kisah awal mula sejarah Robin Longstripe. Selamat menonton. Malam hari di suatu gudang, tepatnya di desa Nottingham, Inggris, terlihat segerombolan anak-anak mencuri persediaan bahan makanan. Di sisi lain, bangsawan pemilik gudang itu mengetahui kalau sedang terjadi pencurian. Bangsawan tersebut bernama Marion. Ia pun segera memerintahkan semua pelayannya bangun dan mengusir para pencuri di sana. Tapi semua sudah terlambat. Pencuri-pencuri telah berhasil mengambil semua persediaan bahan makanan mereka, hingga tak tersisa apa-apa. Pada masa itu di benteng Calus, Prancis, sedang terjadi peperangan antara pasukan Inggris melawan Prancis. Dari pihak Inggris, ada seorang pemanah hebat bernama Robin Longstripe. Ketika istirahat, terlihat Robin baru kembali dari berburu untuk persediaan bahan makanan. Tak lama kemudian, Robin dan seluruh prajurit mendengar suara trompet tanda penyerangan akan kembali dimulai. Sebelum menyerang, para prajurit Inggris berkumpul menunggu raja mereka, yaitu Raja Richard. Setelah Raja Richard siap, ia lalu memimpin seluruh pasukan memulai serangan. Sementara di istana kerajaan Inggris, ibunda Raja Richard datang ke kamar anaknya yang bernama Pangeran John, atau adiknya Raja Richard. Di sana, dia melihat Pangeran John sedang bersama selingkuhannya, yaitu Isabella. Isabella ini adalah keponakan Raja Prancis. Melihat itu, sang ibu marah. Ia merasa Pangeran John tak pantas menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan Prancis yang merupakan musuh Inggris. Padahal Pangeran John nanti akan mewarisi tahta setelah Raja Richard meninggal. Namun Pangeran John malah mengatakan bahwa dia akan menceraikan istrinya yang sekarang agar bisa menikahi Isabella, karena istri Pangeran John tersebut tak bisa memberikan keturunan. Kembali ke medan perang. Setelah meledakkan gerbang benteng Prancis, seluruh pasukan Inggris akhirnya bisa beristirahat dan berpesta. Malam itu Robin sedang bermain judi. Karena selalu menang, rekannya pun menganggap kalau Robin curang. Ia lalu mencoba membongkar kecurangan Robin. Di tengah perkelahian, mendadak Raja Richard serta pengawalnya yang bernama Robert datang. Melihat kedatangan sang raja, Robin justru bersikap tak sopan hingga membuat Raja Richard marah. Esok hari, sebagai hukuman, Robin dan teman-temannya dipasung hingga mereka semua jadi tak bisa ikut berperang. Di tempat lain, seorang prajurit Inggris bernama Godfrey berkhianat. Ia diam-diam datang menemui Raja Prancis.
Raja Prancis di situ menjanjikan harta serta jabatan pada Godfrey jika dia bisa membantu membunuh Raja Richard di peperangan nanti. Tak lama kemudian, peperangan pun kembali dimulai. Di dalam benteng Prancis itu, dari atas ada seorang prajurit Prancis yang berhasil memanah tepat menancap ke leher Raja Richard. Melihat sang raja telah tewas, salah satu prajurit Inggris di sana bergegas pergi ke tempat Robin untuk memberitahu kabar tersebut. Merasa situasi nanti pasti akan kacau, Robin lalu menyuruh teman-temannya segera pergi dari sana. Sedangkan ketika Robert si pengawal ingin mengantarkan mahkota Raja Richard kembali ke kerajaan, mereka diserang oleh Godfrey si pengkhianat bersama pasukannya. Godfrey lalu menyuruh anak buahnya mengambil mahkota Raja Richard, tapi kuda pembawa tas berisi mahkota itu malah lari. Kebetulan kelompok Robin yang juga sedang dalam perjalanan menuju pantai berhasil menemukannya. Tak lama kemudian, beberapa pasukan Godfrey datang. Robin di situ melihat salah satu temannya terseret kuda. Ia terus mengikuti kuda tersebut hingga sampai ke lokasi tempat di mana rombongan Robert tadi diserang. Diam-diam, kelompok Robin pun langsung menyerang pasukan Godfrey. Sayangnya Godfrey berhasil lolos. Saat Robin memeriksa keadaan di sana, ia mendengar suara Robert sedang sekarat meminta tolong. Robert lalu memberikan pedang miliknya sambil berpesan agar Robin mau mengembalikan pedang tersebut pada ayahnya di desa Nottingham, Inggris. Ketika Robin mengatakan bahwa dia bersedia, Robert meninggal dunia. Salah satu teman Robin di situ menemukan mahkota Raja Richard tadi yang rencananya akan diantarkan kembali ke Inggris. Seketika Robin dapat ide. Ia dan teman-temannya akan berpura-pura menjadi Robert untuk mengantarkan mahkota tersebut ke kapal kerajaan. Dengan begitu, mereka bisa pulang kembali ke Inggris gratis tanpa harus menyewa kapal. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di kapal Inggris. Robin kemudian melaporkan bahwa Raja Richard telah gugur di medan perang. Karena seluruh pasukan Inggris telah pergi berperang selama 10 tahun lamanya, maka tak ada seorang pun di sana yang ingat bagaimana wajah Robert. Dan tak ada yang tahu kalau Robin serta teman-temannya sedang menyamar. Mereka akhirnya bisa pulang naik kapal tanpa dicurigai. Dalam kapal, waktu semua berpesta, Robin melihat di pedang Robert ada suatu ukiran kalimat slogan pembangkit semangat, tapi dia tak tahu apa makna kalimat itu. Esok hari, kapal tersebut sampai di Inggris. Berita tentang kepulangan Raja Richard pun tersebar ke seluruh penjuru kota. Semua anggota kerajaan berkumpul menyambut kepulangan raja mereka. Namun semua orang bingung kenapa yang keluar bukanlah Raja Richard, tapi justru malah Robin.
Kneel. Selesai penobatan Raja John sebagai Raja Inggris baru, seorang penasehat kerajaan datang menemui Robin karena mengira Robin benar-benar adalah Robert si pengawal Raja Richard. Penasehat kerajaan itu ternyata adalah teman lama ayah Robert. Sedangkan dari kejauhan, Godfrey yang juga baru tiba di Inggris, ia khawatir Robin akan membocorkan bahwa dia telah berkhianat dan membunuh Robert asli. Godfrey kemudian memberitahu anak buahnya kalau Robin harus secepat mungkin dibunuh. Malam hari di dalam hutan, saat semua kelompok Robin beristirahat, anak-anak pencuri yang sebelumnya telah mencuri gudang persediaan makanan milik bangsawan Merien datang lagi. Mereka di sana mencuri semua barang bawaan kelompok Robin. Tapi ketika beraksi, salah satu anak itu melihat dari kejauhan ada sekelompok pasukan datang. Ternyata pasukan tersebut adalah anak buah Godfrey yang diperintahkan mengikuti Robin. Para pencuri itu pun segera kabur. Beruntung waktu anak buah Godfrey ingin menyerang, Robin terbangun. Di sisi lain, di istana, Raja John sedang mendiskusikan soal pajak untuk menambah uang pemasukan kerajaan. Di sana juga terlihat ada Godfrey. Godfrey ini dulunya adalah sahabat dekat John sebelum menjadi raja. Kini setelah John menjadi raja, Godfrey seperti memiliki jabatan khusus di kerajaan. Godfrey di situ mengusulkan agar Raja John memaksa para bangsawan membayar uang pajak lebih besar. Ia juga mengajukan diri menjadi penagih pajak secara sukarela. Mendengar ide Godfrey tersebut, Raja John pun setuju. Sebenarnya di balik semua itu, Godfrey dan Raja Prancis telah bersekongkol. Ia sengaja mengadu domba Raja John dengan para bangsawan Inggris, lalu ketika kebencian para bangsawan pada Raja John semakin besar, maka pasti nanti akan terjadi perang saudara. Dalam kondisi Inggris dilanda kekacauan, Prancis bisa lebih mudah menyerang Inggris. Bangsawan itu kalau di kita mirip-mirip kayak gubernur. Kemudian Godfrey bersama beberapa pasukan pergi ke utara. Namun tanpa sepengetahuan Godfrey, ada seorang penjaga istana yang diam-diam memantau semua pergerakannya. Di sisi lain, kelompok Robin telah sampai di desa Nottingham. Ia lalu bertanya pada seorang pendeta di mana letak rumah ayah Robert. Kemudian Robin memutuskan pergi sendirian. Saat sampai di sana, dia bertemu dengan Marian, yaitu bangsawan yang gudang persediaan makanannya telah dibobol oleh para pencuri sebelumnya. Melihat Marian, Robin langsung terpukau dengan paras cantiknya. Robin di situ menjelaskan tujuan dia datang ke sana adalah untuk mengantarkan pedang milik Robert, sambil berkata bahwa Robert telah gugur di medan perang. Mendengar kabar tersebut, Marian kaget. Sambil mengantar Robin masuk, Marian berusaha menahan kesedihannya. Di dalam rumah, Marian memberitahu kalau dia adalah istri Robert. Dulu, waktu dia dan Robert baru aja menikah, Raja Richard mewajibkan semua laki-laki dewasa ikut berperang. Sejak saat itulah, bertahun-tahun lamanya, Robert tak pernah pulang. Ketika ayah Robert datang, Robin memberitahu nama asli serta tujuan kedatangannya. Ayah Robert terlihat sedih tapi tetap berusaha tegar. Sebagai tanda terima kasih karena telah mengantar pedang anaknya, ia mengajak Robin makan malam. Waktu makan malam, Robin bertanya tentang arti tulisan di pedang Robert. Namun di situ, ayah Robert terlihat seperti sudah mengenal Robin. Ia mengatakan bahwa tulisan di pedang itu berhubungan dengan masa lalu Robin. Dan bila Robin ingin tahu, maka dia harus mau mengabulkan permintaannya, yaitu Robin harus mau untuk terus berpura-pura menjadi Robert. Mendengar semua ucapan tersebut, Robin terkejut. Bagaimana bisa ayah Robert tahu semua masa lalunya? Dari kecil, Robin sendiri hanya tahu kalau sang ayah telah meninggal. Tapi dia tak pernah tahu bagaimana sejarah ayahnya sewaktu masih hidup. Karena Robin penasaran dan dia juga menyukai Marian sejak pertama kali bertemu, Robin pun menyetujui permintaan ayah Robert itu. Sedangkan Marian menolak.
Ia tak mau ada orang lain berpura-pura menjadi suaminya. Namun sang ayah menjelaskan jika semua orang sampai tahu Robert kini telah meninggal, maka Marian tak bisa lagi mewarisi seluruh harta suaminya. Ia juga harus menyerahkan tanah mereka pada kerajaan. Akhirnya, mau nggak mau, Marian terpaksa setuju. Di pantai, penjaga istana yang tadi diperintahkan memantau Godfrey melihat beberapa pasukan Prancis telah sampai di tanah Inggris. Ia pun segera melapor pada penasehat kerajaan. Keesokan harinya, ayah Robert menyuruh Marian menemani Robin berkeliling desa. Di tengah jalan, dia bertemu teman-temannya. Robin memberitahu kalau mulai sekarang mereka harus memanggilnya Robert. Tanpa banyak tanya, mereka langsung nurut. Saat sampai di gereja, Robin bertemu dengan pendeta yang kemarin menunjukkan rumah ayah Robert. Di sana, Robin bingung kenapa para pasukan kerajaan membawa banyak sekali biji gandum milik gereja itu. Pendeta menjelaskan bahwa gereja harus tunduk pada kerajaan. Bahkan bila pihak kerajaan meminta gereja memberikan persediaan bahan makanan desanya, maka mereka harus patuh. Karena tak bisa melawan, sang pendeta hanya bisa pasrah. Namun diam-diam dia meminta bantuan Robin untuk mencuri kembali biji-biji gandum tersebut ketika para pasukan kerajaan masuk ke dalam hutan. Malam hari Robin pergi ke rumah pendeta. Di sana dia memberitahu bagaimana rencana pencuriannya nanti. Tak hanya mereka berdua, Robin juga mengajak ketiga temannya ikut bergabung. Something's afoot. Off we go. Saat semua siap, misi pencurian pun dimulai. Stop. 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 Evening, friend. About 11 miles. Setelah berhasil mengambil kembali semua biji gandum mereka, sang pendeta meminta Robin dan teman-temannya segera menanam biji-biji itu di desa sebelum matahari terbit agar pihak kerajaan tak curiga. Selesai menanam, Robin langsung pulang dan tidur. Melihat Robin kembali dengan selamat, Marian sangat lega. Robin kemudian menceritakan kalau semalam dia baru menanam biji-biji gandum untuk warga desa. Mendengar kabar tersebut, Marian merasa tersentuh. Cie. Di sisi lain, Godfrey bersama pasukannya telah sampai di utara Inggris. Mereka lalu menemui para bangsawan di sana, mulai dari desa Barndale. Namun, bangsawan desa Barndale itu tak terima bila harus membayar pajak lebih besar pada Raja John. Ia memerintahkan para pasukan desa menutup gerbang dan menyatakan perang. Setelah berhasil mengalahkan bangsawan desa Barndale, pasukan Godfrey pun pergi menyerang bangsawan-bangsawan desa lainnya untuk membuat semua orang semakin membenci Raja John. Will hereby be subject to the order of His Majesty. Beberapa hari kemudian, penasehat kerajaan menemui ibu Raja John. Ia mengabarkan soal Godfrey yang telah bekerja sama dengan Raja Prancis untuk menyerang Inggris. Ia juga bilang akibat perbuatan Godfrey, sekarang para bangsawan di wilayah utara telah menyatakan perang pada kerajaan Inggris. Mendengar berita itu, ibu Raja John sangat syok. Malam harinya, dia meminta Isabella sebagai ratu untuk memberitahu masalah tersebut pada suaminya. Ketika Isabella menyampaikan soal pengkhianatan Godfrey, Raja John begitu marah. Awalnya dia menganggap Isabella berbohong. Namun Isabella langsung mengangkat pisau dan menyuruh Raja John menusuknya kalau memang sang raja mengira dia berbohong. Melihat kesungguhan itu, Raja John akhirnya percaya. Sementara di dalam hutan, saat Robin sedang berburu, dia tak sengaja melihat Marian. Pas pengen ngikutin dari belakang, Robin tiba-tiba diserang bocah-bocah pencuri. Robin kemudian dibawa ke markas mereka.
Saat diinterogasi, mendadak Marion datang. Tapi bukan yang lepasin si Robin, Marion malah nyuruh tuh bocah-bocah buat nerusin interogasi mereka. Ternyata alasan Marion ada di sana adalah untuk mengajarkan semua bocah itu bagaimana cara hidup lebih baik, mulai dari menjaga kebersihan dan lain-lain. Walaupun dulu bocah-bocah tersebut pernah mencuri persediaan bahan makanan di gudangnya, tapi Marion sadar kalau mereka juga berasal dari desa yang sama. Maka dari itu, dibanding menghukum, Marion lebih memilih mendidik mereka. Salah satu anak lalu menginterogasi apakah Robin adalah seorang prajurit perang. Robin pun menjawab ya. Robin kemudian mengatakan kalau tuh bocil-bocil mau jadi prajurit juga, maka mereka semua harus belajar. Belajar bagaimana cara bertarung. How to tie knots. I can teach you how to make arrows to make your bow stronger. To fly more than 20 feet. Don't know who you're fighting, son. Setelah menasihati semua anak di sana, Robin mengajak Marion pulang. Di sisi lain, Raja John menemui penasehat kerajaan. Ia bercerita bahwa teman kepercayaannya yaitu Godfrey telah berkhianat. Penasehat tersebut kemudian memberi saran jika Raja John ingin menang melawan Prancis, maka dia harus meminta maaf terlebih dahulu pada para bangsawan, lalu meminta mereka bersatu membantu melawan Prancis. Tapi dengan sombong, Raja John menolak. Dia tak sudi bila harus memohon pada rakyatnya sendiri. Di sisi lain, anak buah Godfrey melaporkan keberadaan Robin. Godfrey pun memerintahkan seluruh pasukannya pergi menyerang. Ia juga menyuruh salah satu prajurit menyampaikan pesan pada Raja Prancis bahwa waktu menyerang telah tiba. Malam harinya di desa Nottingham sedang diadakan sebuah pesta. Penasehat kerajaan diam-diam datang ke situ menemui ayah Robert. Ia datang untuk meminta bantuan agar ayah Robert mau mendamaikan para bangsawan Inggris agar mau bersatu kembali dan membantu Raja John. Karena sebentar lagi pasukan Prancis akan datang menyerang. Namun sayang, ayah Robert menolak. Ia justru malah memberitahu si penasehat kalau Robert sebenarnya adalah Robin Longstride. Mendengar itu, si penasehat kerajaan terkejut. Ia langsung menemui Robin lalu mengatakan bahwa Robin adalah anak yang selama ini dia cari. Selesai pesta, ayah Robert akhirnya menceritakan tentang semua masa lalu Robin. Ayah Robin adalah seorang tukang batu. Meski bisa dibilang pekerjaan rendahan, namun semua orang selalu mendengarkan ucapannya. Tulisan yang dia lihat di pedang Robert sebelumnya itu ternyata adalah kalimat yang dulu ayah Robin pernah kumandangkan dengan lantang. Kalimat untuk membakar semangat rakyat agar berani memperjuangkan hak-hak mereka dari kezoliman Raja Inggris. Kalimat yang selalu diingat dan akan terus membekas di hati seluruh masyarakat Inggris sampai saat ini. Dari mulai bangsawan hingga rakyat biasa. Dulu, setelah ayah Robin berhasil menyatukan mereka, maka semua bangsawan Inggris pun memutuskan bersama-sama membuat surat pernyataan protes pembebasan hak-hak masyarakat Inggris. Tapi sayang, sebelum surat pernyataan tersebut sampai ke tangan raja, ayah Robin sudah terlebih dahulu dieksekusi karena dianggap sebagai pemberontak. Semenjak itulah Robin kecil dibawa pergi. Pagi hari, ayah Robert memberikan salinan surat perjanjian yang dulu pernah para bangsawan buat bersama ayah Robin dan menyerahkannya pada Robin. Ia mengatakan bahwa Robin pasti mewarisi kebijaksanaan sang ayah dalam memperjuangkan keadilan. Tak lama kemudian datang salah satu utusan si penasihat kerajaan kemarin untuk menyampaikan pesan kalau sebentar lagi para pasukan bangsawan Inggris akan mulai menyerbu Raja John. Penasihat kerajaan berpesan meminta ayah Robert datang ke sana mencegah mereka. Tapi ayah Robert justru menyuruh Robin pergi menggantikannya. Ia berkata bahwa waktunya telah tiba. Sekarang sudah saatnya Robin berhenti berpura-pura. Ketika mau berangkat, Robin mencari-cari Marion untuk pamitan, tapi tak ada satupun yang tahu di mana keberadaannya. Robin mau tak mau harus pergi tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan pada wanita yang sangat dia cintai itu. Di sisi lain, dari jendela, Marion hanya bisa melihat kepergian Robin sambil menahan kesedihannya. Di tempat para bangsawan berkumpul, penasihat kerajaan mencoba meminta agar mereka semua membatalkan penyerangan. Tapi para bangsawan menolak. Walaupun pihak Prancis juga sedang menyerang Inggris, mereka tetap akan menyerang Raja John. Di tengah perdebatan, Raja John datang.
Dengan arogan, dia memberitahu kalau ini semua adalah rencana Godfrey dan pihak Prancis untuk mengadu domba mereka. Raja John lalu memerintahkan semua orang di sana ikut berperang membantu melawan pasukan Prancis. Namun para bangsawan sudah tak peduli lagi. Mereka muak sambil mengatakan bahwa Raja John tak pantas menjadi raja karena banyak peraturannya yang sangat memberatkan rakyat Inggris. Sementara Robin baru sampai di Tugu Batu tempat ayahnya dulu dieksekusi. Ketika dia membuka salah satu batu di sana, ia menemukan tulisan yang pernah sang ayah buat. Tak lama kemudian Robin sampai di tempat perdebatan antara Raja John dan para bangsawan. Di situ Raja John dengan sombong masih tak mau mengalah juga. Hingga akhirnya Robin bicara. I'm here to speak for Sir Walter Loxley. Speak, if you must. Let's set your foundations strong. You're trying to build for the future. A king who demands loyalty, empower every man. You build a country like you build and you will gain strength. We're to offer justice. Would be great. But their love as well. Raja John yang sudah terdesak terpaksa menyetujui seluruh permintaan para bangsawan tersebut. Di tengah kegembiraan rakyat Inggris, penasihat kerajaan memberitahu kalau pasukan Godfrey sekarang telah sampai ke desa Nottingham. Ia lalu meminta Robin serta beberapa pasukan untuk segera pergi ke sana. Sedangkan di desa Nottingham, para pasukan Prancis yang dipimpin Godfrey langsung menyerang para warga. Sampailah Godfrey di rumah ayah Robert. Ketika ayah Robert keluar, Godfrey lalu meminta anaknya yaitu Robert untuk keluar juga. Tapi ayah Robert bilang kalau saat ini anaknya sedang tak bisa menemui mereka. Mendengar itu, Godfrey tertawa. Dia udah tahu Robert pasti tak bisa menemuinya karena waktu di Prancis, Godfrey lah yang telah membunuh Robert dengan tangannya sendiri. Ayah Robert pun kaget. Dengan penuh amarah, dia berusaha menyerang Godfrey. Lord have mercy. Dari hutan, para bocah pencuri diam-diam datang membantu desa. Waktu Robin datang, Godfrey memerintahkan seluruh pasukannya bersiap melawan Robin, sedangkan dia memilih pergi dari sana. It's all right. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Robert mengumpulkan pasukan Prancis yang tersisa lalu menginterogasi mereka. We have 2 days. Tak lama kemudian, 2 orang pelayan datang memberikan pedang ayah Robert pada Marion. Marion pun langsung menangis saat tahu sang ayah telah meninggal dunia. Selesai acara pemakaman ayah Robert, Robin dan para pasukan bersiap berangkat ke medan perang. Sebelum pergi, Robin berpamitan pada Marion. Di momen itu, mereka berdua saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Hari kedatangan pasukan Prancis yang dinanti-nantikan pun tiba. Semua pasukan Inggris kini telah siap berperang.
Di pantai, ketika Prancis tiba, Inggris lalu membagi pasukan mereka jadi 2 tim. Robin dengan para pemanah akan menyerang dari atas tebing. Sementara penasihat kerajaan bersama beberapa pasukan yang tersisa akan menyerang di garis depan. Setelah menghujani pasukan Prancis dengan panah, Robin serta pasukannya bergabung dengan pasukan garis depan. Mendadak muncul seseorang memakai baju perang Inggris bersama bocil-bocil pencuri. Waktu penutup kepalanya dibuka, Robin kaget ternyata dia adalah Marion. Tapi bukannya melarang, Robin justru menyuruh Marion dan semua anak-anak pencuri itu bergabung ke dalam pasukan. Kemudian, ketika semua telah siap, perang antara Inggris melawan Prancis dimulai. Di tengah peperangan, amarah Marion meledak waktu melihat Godfrey. Dengan hati yang dipenuhi dendam atas kematian ayah Robert, Marion langsung menyerang. Melihat pasukannya kalah, Raja Prancis terpaksa memerintahkan para pasukan yang masih tersisa untuk segera mundur. Akhirnya, Inggris memenangkan peperangan. Namun, di momen kebahagiaan itu, para pejuang Inggris justru malah menyorakan nama Robin sebagai pahlawan mereka. Mendengar teriakan itu, Raja John marah karena harusnya semua rakyat Inggris tunduk padanya, bukan pada seorang prajurit rendahan seperti Robin. Esok hari, saat akan menandatangani surat perjanjian pernyataan pemenuhan hak-hak rakyat Inggris, Raja John masih terlihat kesal soal kejadian di medan perang kemarin. Ia lalu membatalkan janjinya tersebut sambil berkata bahwa Raja adalah orang yang dipilih Tuhan dan semua orang harus tunduk di bawah kaki Raja. I am in a merciful mood. For Robin Longstride, I declare him, the days of his life, to be hunted, to be an outlaw! Beberapa hari kemudian, datanglah seorang utusan kerajaan ke desa Nottingham. Di sana, dia membacakan surat pengumuman dari Raja John. Pengumuman tentang seseorang yang kini telah dinyatakan sebagai buronan Inggris, yaitu Robin Longstride, atau dijuluki sebagai Robin the Hood. Bagi siapapun yang membantu menyembunyikan atau menghalangi pihak kerajaan untuk menangkap Robin the Hood,
maka mereka akan dihukum seberat-beratnya. A nail, please. Stuck in the same old situation. Another ball, another chain. The answer lies in the equation. But the question here is, will you lose or gain? Do I wanna know why? Really wanna know why? Some say live and let live. You care enough to be free. Keep on no matter come what may. Some say misery loves a little good company. But what I need is to fly high away. This is a case of separation. Mistake the bitter for the sweet.